Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dipta dari kelas 01, absen 29. Di sini saya ingin menjelaskan perihal kuis agama Islam yang telah diberikan oleh Bapak Reza. Oke, di sini akan ada penjelasan, yaitu perihal soal yang pertama: bagaimana jika manusia hanya memiliki satu aspek yang menonjol di antara aspek historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual. Nah, kalau salah satu aspek ini lebih dominan, manusia ini jadi tidak seimbang. Misalnya, kalau hanya mementingkan aspek biologis, hidupnya akan cenderung hedonis. Nah, kalau hanya mengandalkan kecerdasan juga biasanya menimbulkan rasa sombong. Karena itu, semua aspek ini harus berjalan beriringan agar manusia bisa berkembang secara utuh. Nah, yang nomor dua ini adalah hubungan Tuhan, alam semesta, dan juga manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta. Nah, alam semesta ini adalah ciptaannya, dan manusia diberikan amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Artinya, manusia itu harus menjaga dan memanfaatkan alam dengan cara yang baik, bukan merusaknya. Contoh sederhananya yaitu menjaga kebersihan, menanam pohon, atau mengurangi polusi. Itu juga termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya nomor 3 yaitu isi kandungan surat Al-A'raf ayat 172 dan Ar-Rum ayat 30 tentang fitrah. Nah, kedua ayat ini menjelaskan bahwa sejak awal manusia itu sudah membawa fitrah, yaitu pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Namun, fitrah itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, dan juga pengalaman hidup. Jadi, fitrah ini merupakan potensi bawaan yang harus dijaga agar tetap mengarahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya ini yang keempat, yaitu bentuk hidayah Allah dan ungkapan belum dapat hidayah. Nah, hidayah ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, melalui akal, hati nurani, Al-Quran, hadis, ataupun pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, ketika seseorang berkata bahwa saya belum dapat hidayah, itu sebenarnya hidayah itu selalu ada, hanya saja terkadang manusia belum mau membuka diri untuk menerima hidayah tersebut. Nah, yang kelima, sikap muslim terhadap takdir. Seorang muslim wajib meyakini bahwa takdir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, itu bukan berarti kita hanya pasrah kepada Allah. Kita harus tetap diwajibkan berusaha dan berikhtiar. Jadi, tugas kita itu adalah berusaha sebaik mungkin. Sementara hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengapa masih ada yang percaya bahwa ramalan bintang dan dukun itu nyata? Hal ini biasanya terjadi karena emang lemahnya dari iman seseorang, dan juga kurangnya pengetahuan agama dari orang tersebut. Banyak orang yang mencari kepastian hidup dengan cara instan. Padahal, ramalan seperti itu tidak benar dan bisa menjerumuskan kepada syirik. Karena hanya Allah lah yang mengetahui masa depan kita. Nah, yang ketujuh yaitu Al-Quran sebagai manual book. Nah, seperti kita membeli barang elektronik, pasti ada buku panduannya. Hidup juga sama seperti itu, memiliki pedoman, yaitu Al-Quran. Tanpa panduan itu, manusia ini bakal mudah tersesat. Maka, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk agar hidup manusia lebih terarah dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sikap muslim terhadap Al-Quran dan hadis pada saat zaman sekarang. Nah, di zaman modern, banyak banget umat Islam yang hanya membaca Al-Quran di momen-momen tertentu, misalnya saat Ramadan atau acara keagamaan saja. Padahal seharusnya Al-Quran dipahami, diamalkan, dan juga dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, tantangannya sekarang ini banyak banget yang orang yang lebih fokus pada gadget atau media sosial dibanding mendalami Al-Quran. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Aku kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.